Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'in wa la umidu dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kepada yang terhormat Bapak Syaiful Huda selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum serta rekan saya Ainun Fatika Putri yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perangkat pembelajaran dan format rencana pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Ainun Fatika Putri. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja untuk materi yang pertama, di sini ada pengertian perangkat ajar. Menu perangkat ajar adalah sekumpulan dari modul ajar yang bisa diakses guru untuk referensi dan inspirasi dalam mengajar. Modul ajar juga digunakan sebagai acuan dalam kegiatan belajar setiap hari. Dalam setiap modul ajar terdapat capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, serta alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran digunakan sebagai tonggak di mana materi tersebut apakah sudah tercapai atau belum. Jadi, melalui perangkat ajar ini, kita dapat dengan mudah memahami dan menemukan inspirasi materi pengajaran sesuai dengan mata pelajaran dan fase di mana kita bisa mengajar. Dan setiap perangkat ajar juga dilengkapi dengan alur dan capaian pembelajaran yang memudahkan kita dalam menavigasi proses pembelajaran yang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Selanjutnya ada pengertian perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah berbagai materi ajar yang bisa dipakai oleh guru guna menunjang aktivitas belajar dan mengajar. Perangkat ajar sendiri biasanya dilengkapi dengan mekanisme dan tujuan pembelajaran dengan susunan sesuai fase dan dominan tertentu. Perangkat pembelajaran memiliki peranan penting bagi seorang guru sebelum memulai proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam mengelola proses belajar mengajar dapat berupa silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut RPP, dan lembar aktivitas siswa atau LAS. Selanjutnya, tujuan perangkat pembelajaran. Perangkat ajar kurikulum merdeka berisi berbagai perangkat mengajar yang bisa dipakai oleh guru untuk mencari inspirasi materi ajar atau referensinya sesuai dengan kebutuhan dan karakter. Tujuan utama dari perangkat ajar yaitu menjadi pedoman bagi tenaga pendidik dalam melaksanakan semua proses belajar. Masing-masing model perangkat ajar juga didukung oleh alur dan capaian belajar yang pastinya membuat para guru semakin mudah dalam menentukan proses belajar yang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Adapun perangkat ajar pada kurikulum merdeka mempunyai alur penulisan yang sesuai dengan panduan belajar dan asesmen. Jadi, komponen yang termasuk dalam perangkat ajar ini ditentukan sesuai dengan kebutuhan oleh tenaga pendidik. Tujuan perangkat pembelajaran yang pertama ialah perangkat pembelajaran sebagai panduan. Di sini perangkat ajar sesuai panduan dapat memudahkan untuk menemukan inspirasi materi pengajaran sesuai dengan mata pelajaran dan fase di mana kita bisa mengajar. Setiap perangkat ajar juga akan dilengkapi berbagai isi di dalamnya, seperti capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran sebagai panduan kita dalam mengajar. Yang kedua, perangkat pembelajaran sebagai tolak ukur. Perangkat pembelajaran ini sebagai tolak ukur ialah bisa yang di dalamnya terdapat capaian pembelajaran sebagai tolak ukur kita untuk apakah perangkat pembelajaran ini sudah mempermudah kita dalam mengajar atau belum. Untuk tujuan selanjutnya ada perangkat pembelajaran sebagai peningkatan profesionalisme. Jadi untuk tujuan perangkat pembelajaran ini sebagai tolak ukur atau untuk melihat apakah kita untuk mengajar menggunakan perangkat pembelajaran ini sudah
profesionalisme ataukah belum? Ataukah kita sudah mencapai tujuan-tujuannya seperti capaian pembelajarannya ataukah belum? Selanjutnya ada perangkat pembelajaran sebagai proses fasilitasi pembelajaran. Nah, di sini untuk perangkat pembelajaran sebagai proses fasilitasi pembelajaran ini bisa memfasilitasi kita sebagai guru atau sebagai tenaga pendidik untuk mempermudah kita dalam proses pembelajaran dan proses penyaluran materi kepada siswa. Selanjutnya ada perangkat ajar kurikulum merdeka. Yang pertama ada buku teks. Buku teks merupakan jenis perangkat ajar dalam bentuk buku pelajaran setiap bidang mata pelajaran tertentu. Buku ini menjadi sumber informasi dengan susunan yang terstruktur dan urut. Yang kedua ada modul ajar. Pengertian modul ajar adalah jenis perangkat ajar yang dipakai oleh guru untuk kegiatan belajar mengajar dengan tujuan mencapai profil pelajar berdasarkan Pancasila dan capaian pembelajaran atau biasa kita sebut CP. Selanjutnya ada modal proyek. Modal proyek ialah perangkat ajar yang dibuat sebagai panduan pihak sekolah dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan selanjutnya ada media pembelajaran, ialah semua alat bantu atau benda yang digunakan dalam pembelajaran dengan maksud untuk menyampaikan pesan atau informasi. Selanjutnya ini ada contoh dari perangkat ajar kurikulum merdeka, yaitu buku teks. Buku teks ini biasanya yang digunakan untuk siswa untuk belajar dan pegangan guru untuk menyampaikan sebuah materi terhadap siswa. Bisa dilihat di sini untuk contoh buku teksnya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih disampaikan. Untuk materi selanjutnya saya ambil alih, yaitu melanjutkan mengenai perangkat ajar kurikulum merdeka. Selanjutnya ada perangkat ajar berupa asesmen. Asesmen ini berupa serangkaian tes yang dibuat guru untuk mengukur kemampuan peserta didik. Nah, dalam kurikulum merdeka, asesmen ini terdapat asesmen sumatif dan asesmen formatif. Untuk perangkat ajar selanjutnya yaitu LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik, yang merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidik. Kemudian yang selanjutnya ada video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini merupakan suatu media yang menyajikan audio dan visual yang berisi materi-materi pembelajaran yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi, pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran yang diajarkan. Nah, video pembelajaran ini biasanya dibuat agar siswa ini tidak jenuh menghadap buku atau media belajar yang itu saja, sehingga ada inovasi baru yakni membuat video pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu mengenai format rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran atau yang saat ini disebut modul ajar merupakan salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Modul ajar sendiri dapat membantu guru atau berfungsi sebagai pemandu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua, untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Menjadi rujukan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Menjadi kerangka kerja yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran sesuai capaian pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada mendukung pencapaian kompetensi dalam capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila pada setiap tahap perkembangan pada suatu mata pelajaran. Nah, modul ajar ini sendiri dibuat oleh guru sebagai pegangan atau sebagai acuan dalam mengajar siswa-siswinya. Sehingga ketika pembelajaran berlangsung, semua sudah terencana dan sudah tertata sehingga tidak ada
ketertinggalan materi atau apapun itu. Kemudian selanjutnya ada format rencana pembelajaran ini bagian-bagian dari modul ajar. Yang pertama ada identitas modul. Nah, identitas modul ini berisi tentang nama penyusun, institusi, tahun, kemudian jenjang sekolah, kelas, serta alokasi waktu atau penentuan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu materi. Untuk yang kedua ada kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Nah, kompetensi awal ini merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar sendiri dirancang. Kemudian yang ketiga ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Nah, profil pelajar Pancasila sendiri ini dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Pada profil pelajar Pancasila ini terdapat 6 dimensi. Kemudian yang selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya ada target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian ada peserta didik dengan kesulitan belajar, yaitu siswa yang memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalkan dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, dan kesulitan berkonsentrasi jangka panjang. Kemudian ada peserta didik dengan pencapaian tinggi. Peserta didik ini dapat mencerna dan memahami materi dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir arat tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian ada ada model pembelajaran. Model pembelajaran ini merupakan model atau kerangka yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Nah, model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh, maupun daring, kemudian pembelajaran jarak jauh di luar jaringan atau luring, dan blended learning. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran yang harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Nah, tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Kemudian ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk meroleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian ada kegiatan pembelajaran asesmen. Nah, asesmen ini digunakan untuk mengukur pencapaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kemudian kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ada asesmen sebelum pembelajaran, diagnostik untuk melihat kemampuan siswanya nantinya. Kemudian ada selama proses pembelajaran atau formatif. Kemudian ada juga pada akhir proses pembelajaran atau sumatif.
Nah, ini merupakan salah satu contoh format rencana pembelajaran atau isi dari modul ajar, yaitu identitas modul. Identitas modul ini berisi informasi tentang modul yang dikembangkan terdiri dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Seperti ini, nama penyusunnya adalah Ainun Fatika Putri, nama sekolahnya adalah nama sekolah yang ditempati guru itu mengajar, SMA Negeri 1 Gresik. Kemudian tahun ajaran pada saat modul itu dibuat, jenjang sekolah, fase kelas, dan alokasi waktu. Kemudian untuk 6 dimensi tadi, yaitu yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, kemudian juga ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sekian untuk pemaparan materi pada pagi hari ini. Barangkali ada kesalahan dari awal hingga akhir selama kita melakukan presentasi, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya, Windy Nastuti, dan rekan saya, Ainun Fatika Putri, pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.